Sari berdiri di depan pintu rumah keluarga di pinggiran Jakarta, tangannya gemetar saat dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini tertahan di dada, "Aku suka perempuan, Kak Lina. Aku lesbian." Lina, kakaknya yang selalu menjadi panutan, memandangnya dengan mata melebar, lalu berbalik tanpa sepatah kata, meninggalkan Sari sendirian di ambang pintu yang tiba-tiba terasa seperti jurang. Malam itu, Sari diusir dari rumah oleh orang tua mereka, dan Lina tak pernah lagi menjawab panggilannya, seolah Sari tak pernah ada dalam hidupnya. Pagi berikutnya, Sari bangun di sebuah kamar kos sederhana di kawasan Kemang, mata bengkak karena menangis semalaman. Dia ingat betapa dekatnya dia dengan Lina dulu, bagaimana mereka berbagi rahasia masa kecil di rumah sederhana di Bogor, sebelum keluarga pindah ke ibu kota. Lina, yang lebih tua 4 tahun, selalu melindunginya dari ayah yang keras dan ibu yang pereksionis. Tapi sekarang, semuanya hancur hanya karena Sari jujur tentang dirinya. "Kenapa harus seperti ini?" gumam Sari sambil memandang foto keluarga di ponselnya. Dia tahu masyarakat Indonesia masih penuh dengan stigma terhadap LGBT, tapi dia tak menyangka keluarganya sendiri akan menjadi musuh terbesar. Sari memutuskan untuk bertahan. Dia bekerja sebagai desainer Grace Relance, menghidupi diri sendiri tanpa bantuan siapapun. Di tengah kesendirian itu, dia bertemu Maya di sebuah kai kecil di Tamrin. Maya, perempuan berusia 27 tahun dengan senyum hangat dan rambut pendek yang rapi, adalah seorang guru sekolah dasar. Mereka bertemu saat Sari sedang mengerjakan proyek di kai, dan Maya duduk di meja sebelah, membaca buku tentang hak asasi manusia. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dari topik politik hingga pengalaman pribadi. "Aku baru saja kehilangan keluarga," cerita Sari suatu hari, dan Maya mendengarkan tanpa menghakimi. Perlahan, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski Sari selalu ragu karena trauma masa lalu. Tapi tekanan dari luar tak pernah berhenti. Di tempat kerja, Sari mendengar bisik-bisik rekan kerjanya tentang perempuan seperti itu yang tak pantas hidup di masyarakat Muslim mayoritas seperti Indonesia. Dia ingat bagaimana media sering menggambarkan LGBT sebagai penyimpangan, dan bagaimana undang-undang tak secara eksplisit melindungi mereka. Sari mulai meragukan pilihan hidupnya. "Apakah aku salah?" tanyanya pada Maya saat mereka berjalan di Taman Monas suatu malam. Maya memegang tangannya erat. "Tidak, Sari. Kita berhak bahagia." Tapi Sari tahu bahagia itu datang dengan harga. Lina, yang kini bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar, menikah dengan seorang pria kaya dari keluarga terhormat. Sari melihat postingan pernikahannya di media sosial, dan hatinya sakit. Lina tampak bahagia, tapi Sari merasa dikhianati. Mengapa kakaknya tak pernah membela dia? Konflik internal Sari semakin dalam. Dia mulai menghadiri pertemuan komunitas LGBT secara diam-diam di Jakarta, di mana dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ada yang diusir dari rumah, ada yang kehilangan pekerjaan. "Kita harus bertahan," kata seorang aktivis di sana. Tapi Sari ragu. Apakah perjuangan ini layak? Suatu hari, dia mendapat pesan dari sepupu yang mengatakan bahwa Lina hamil. Sari merasa campur aduk, senang untuk kakaknya, tapi juga iri karena hidup Lina tampak sempurna. Dia memutuskan untuk mencoba mendekati keluarga lagi, tapi ayahnya menolak. "Kamu sudah mati bagi kami," katanya lewat telepon. Sari menangis di pelukan Maya, tapi dia tahu dia harus kuat. Hubungan mereka semakin erat, tapi Sari mulai melihat retak-retak. Maya ingin mereka hidup terbuka, tapi Sari takut. "Bagaimana kalau kita kehilangan segalanya?" tanyanya. Maya tersenyum pahit. "Kita sudah kehilangan banyak, Sari." Di akhir ile ini, Sari mendapat kabar bahwa Lina melahirkan seorang bayi perempuan.
Dia melihat Otto di Instagram, dan air mata menetes. Kenapa aku tak bisa menjadi bagian dari ini, gumamnya. Tapi dia tak tahu bahwa di balik senyum Lina, ada rahasia yang disembunyikan. Lina sering memikirkan Sari, tapi tekanan dari suami dan keluarga besar membuatnya diam. Suatu malam, Lina menulis surat yang tak pernah dikirim, "Makan aku, adikku." Tapi surat itu tetap dilaci dan kehidupan berlanjut. Sari, di sisi lain, mulai membangun hidup baru dengan Maya, meski bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti. Mereka pindah ke apartemen kecil di Sudirman, dan Sari mulai fokus pada karirnya. Tapi konflik tak berhenti di situ. Rekan kerja Sari mengetahui tentang orientasinya, dan gosip menyebar. Bosnya memanggilnya, "Kita harus jaga citra perusahaan." Sari merasa terancam, tapi dia memilih bertahan. "Aku tak akan berubah," katanya tegas. Itu adalah keputusan pertama yang membuatnya merasa bebas, tapi juga takut. Maya mendukungnya, tapi hubungan mereka mulai diuji oleh tekanan eksternal. Tahun berganti, dan Sari mulai merasakan beban hidup sebagai lesbian di Indonesia semakin berat. Maya, yang selalu optimis, mengajaknya bergabung dengan kelompok advokasi hak di Jakarta. "Kita bisa berubah masyarakat," katanya antusias. Tapi Sari ragu. Dia ingat bagaimana demonstrasi sering berakhir dengan kekerasan dari kelompok konservatif. "Aku tak ingin kehilanganmu," jawab Sari. Mereka berdebat untuk pertama kalinya, dan Sari merasa konflik internalnya semakin dalam. Apakah mencintai Maya berarti harus berjuang secara terbuka? Atau cukup hidup diam-diam? Keputusan itu membuatnya gelisah malam demi malam. Sementara itu, Lina menjalani hidup rumah tangga yang tampak sempurna. Suaminya, seorang pengusaha sukses, memberinya segalanya, rumah mewah di Pondok Indah, mobil, dan anak yang lucu. Tapi di balik itu, Lina merasa hampa. Dia sering memimpikan Sari, mengingat masa kecil mereka bermain di sawah Bogor. "Kenapa aku diam saja?" tanyanya pada diri sendiri. Suaminya, yang konservatif, sering berkata bahwa LGBT adalah dosa, dan Lina tak berani membantah. Tapi suatu hari, dia bertemu teman lama yang menceritakan tentang Sari. "Dia bahagia sekarang dengan pasangannya," kata teman itu. Lina merasa cemburu dan menyesal sekaligus. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, tapi diam-diam. Sari dan Maya menghadapi ujian pertama mereka ketika orang tua Maya mengetahui hubungan mereka. Ayah Maya, seorang pensiunan polisi, marah besar. "Ini tak bisa diterima," bentaknya. Maya dihadapkan pada pilihan, putus dengan Sari atau kehilangan keluarga. "Aku pilih kamu," kata Maya pada Sari, tapi matanya penuh air mata. Mereka pindah ke Bali untuk sementara, mencari kedamaian. Di sana, di Pantai Kuta, Sari merasa bebas untuk pertama kalinya. Mereka berjalan bergandengan tanpa takut pandangan orang. Tapi realitas kembali saat mereka pulang ke Jakarta. Sari kehilangan klien besar karena rumor tentang orientasinya. "Kita harus lebih hati-hati," katanya pada Maya. Tapi Maya ingin lebih berani. Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Lina, di sisi lain, mulai merasakan retak dalam pernikahannya. Suaminya sering bepergian, dan Lina curiga ada perselingkuhan. Dia menemukan pesan di ponsel suaminya, dan hatinya hancur. "Kenapa hidupku seperti ini?" gumamnya. Dalam kesedihannya, dia ingat Sari. Mungkin adiknya lebih bahagia meski ditolak masyarakat. Lina memutuskan untuk menghubungi Sari setelah bertahun-tahun. Pesan singkat, "Aku kangen kamu." Sari terkejut membacanya. "Kenapa sekarang?" balasnya. Mereka bertemu di sebuah kai di Senayan. Lina tampak lelah, dengan bayi di pangkuannya. "Makan aku," kata Lina. Sari marah.
Kamu membelakangiku saat aku butuh kamu. Debat mereka sengit, penuh emosi. Lina mengaku takut kehilangan segalanya jika membela Sari. Aku punya keluarga sekarang, katanya. Sari pergi dengan hati sakit, tapi benih rekonsiliasi tertanam. Maya melihat perubahan pada Sari setelah pertemuan itu. Kamu masih sayang kakakmu, katanya. Sari mengangguk. Tapi itu membuat Maya cemburu. Aku yang selalu di sampingmu, bukan dia. Mereka berdebat lagi, dan Sari merasa terpecah. Apakah dia harus memakan Lina? Atau fokus pada Maya? Keputusan itu sulit. Sementara itu, masyarakat semakin keras. Ada berita tentang Raya terhadap komunitas LGBT di Jakarta, dan Sari takut. Dia memutuskan untuk sementara menjauh dari advokasi, membuat Maya kecewa. Kamu pengecut, kata Maya. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Sari tahu dia melindungi mereka. Di akhir ile ini, Lina didiagnosis kanker payudara stadium awal. Dia tak memberi tahu siapapun, termasuk Sari. Aku harus kuat untuk anakku, pikirnya. Tapi penyakit itu membuatnya memikirkan ulang hidupnya. Dia mulai menulis diari tentang penyesalannya terhadap Sari. Penemuan penyakit Lina menjadi titik balik. Dia mulai menjalani pengobatan diam-diam, tapi kelelahan membuatnya tak bisa menyembunyikan lagi dari suaminya. Kita akan lawan ini bersama, kata suaminya, tapi Lina merasa sendirian. Dia ingat bagaimana Sari selalu kuat menghadapi kesulitan. Mungkin aku salah selama ini, gumamnya. Lina memutuskan untuk mendekati Sari lagi. Kali ini, dia datang ke apartemen Sari di Sudirman. Maya membuka pintu dan suasana tegang. Aku ingin bicara dengan adikku, kata Lina. Sari ragu, tapi membiarkannya masuk. Di ruang tamu kecil itu, Lina menceritakan tentang penyakitnya. Aku takut mati tanpa memakanmu, katanya. Sari terkejut, air mata mengalir. Bukan aku yang perlu Kak. Kamu yang meninggalkanku. Debat mereka penuh emosi, mengungkap luka lama. Lina mengaku bahwa dia pernah merasakan ketertarikan pada perempuan di masa remaja, tapi menekannya karena takut. Aku hetero, tapi aku mengerti kamu, katanya. Sari marah. Itu alasanmu membelakangiku. Maya mendengarkan dari kamar, dan hatinya sakit. Dia merasa Sari terlalu fokus pada Lina. Kita punya masalah sendiri, katanya setelah Lina pergi. Sari dan Maya berdebat hebat. Maya ingin mereka menikah secara simbolis di komunitas LGBT, tapi Sari takut risiko. Di Indonesia, itu bisa berbahaya, katanya. Maya pergi sementara ke rumah teman, meninggalkan Sari sendirian. Sari merenung, memikirkan pilihan hidupnya. Apakah mencintai Maya berarti mengorbankan keamanan? Atau sebaliknya? Tekanan sosial semakin besar. Di kantor, Sari dipecat dengan alasan restrukturisasi, tapi dia tahu itu karena orientasinya. Dia mengajukan gugatan, tapi proses hukum di Indonesia lambat dan bias. Aku harus berjuang, pikirnya. Lina di rumahnya mulai menulis surat wasiat. Dia memutuskan untuk meninggalkan sebagian besar hartanya untuk Sari, termasuk saham perusahaan suaminya. Ini penebusan dosaku, katanya pada pengacara. Suaminya marah saat tahu. Dia tak pantas, bentaknya. Lina tegas. Dia adikku. Konflik rumah tangga Lina memuncak. Suaminya mengancam cerai, tapi Lina tak peduli. Penyakitnya membuatnya melihat prioritas. Dia menghubungi Sari lagi, kali ini untuk bercerita tentang masa lalu. Mereka bertemu di rumah sakit setelah kemoterapi Lina. Dulu aku takut kehilangan segalanya jika membelamu, kata Lina. Sari mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, dia memakan. Aku mengerti, Kak.
Tapi Ma itu datang dengan harga. Maya kembali, tapi hubungan mereka retak. Kamu pilih keluarga atau aku, tanya Maya. Sari terpecah. Di tengah itu, masyarakat Indonesia bergolak. Ada kampanye anti-LGBT dari kelompok radikal, dan Sari melihat teman-temannya ditangkap. Dia memutuskan untuk bergabung dengan demonstrasi, meski takut. Maya bangga dan mereka rekonsiliasi. Kita lawan bersama, kata Maya. Tapi demonstrasi berakhir ricuh. Sari terluka ringan, dan itu membuatnya sadar betapa mahalnya perjuangan. Lina mendengar berita itu dan datang ke rumah sakit. Kamu berani sekali, katanya. Untuk pertama kalinya, Lina membela Sari di depan orang tua mereka. Dia anakmu juga, katanya pada ayah. Ayah marah, tapi benih perubahan tertanam. Di akhir ile ini, kondisi Lina memburuk. Dokter bilang stadiumnya naik. Lina memutuskan untuk memberitahu Sari tentang wasiat, tapi belum saatnya. Sari, di sisi lain, mulai membangun kembali hidupnya dengan Maya, meski luka masih ada. Kondisi Lina semakin parah, dan dia dirawat di rumah sakit terbaik di Jakarta. Sari datang setiap hari, meski Maya ragu. Dia baru ingat kamu saat sakit, kata Maya. Tapi Sari merasa itu kewajibannya. Dia kakakku, jawabnya. Di kamar rumah sakit, Lina dan Sari berbicara panjang tentang masa lalu. Lina mengaku bahwa dia pernah menolak perasaan terhadap seorang teman perempuan di kuliah karena takut dicap. Aku memilih jalan aman, dan sekarang aku menyesal, katanya. Sari mendengarkan, dan itu membuatnya memikirkan ulang keputusannya sendiri. Apakah dia juga memilih jalan aman dengan Maya? Hubungan mereka semakin tegang karena Sari sering absen. Maya merasa diabaikan. Aku yang selalu ada untukmu, katanya. Mereka berdebat, dan Maya mengusulkan putus. Mungkin kita butuh waktu, katanya. Sari hancur, tapi dia tahu Maya benar. Sementara itu, orang tua mereka mulai melunak. Ibu datang ke rumah sakit, dan untuk pertama kalinya berbicara dengan Sari. Makan kami, katanya pelan. Ayah masih keras, tapi dia tak lagi mengusir. Lina menjadi jembatan rekonsiliasi. Tapi harga yang dibayar Lina tinggi. Pengobatan membuatnya lemah, dan suaminya akhirnya mengajukan cerai. Aku tak bisa hidup dengan ini, katanya. Lina kehilangan segalanya, suami, rumah, tapi dia merasa bebas. Ini harga untuk kebenaran, katanya pada Sari. Sari terinspirasi, dan dia memutuskan untuk kembali ke Maya. Mereka bertemu di Pantai Anyer, dan Sari meminta maaf. Aku pilih kamu, katanya. Maya memakan, tapi dengan syarat, mereka harus hidup terbuka. Sari setuju, meski takut. Konflik sosial mencapai puncak ketika Sari diwawancarai oleh media tentang pengalamannya sebagai lesbian. Artikel itu viral, dan dia mendapat ancaman dari kelompok ekstremis. Kamu akan menyesal, baca pesan anonim. Sari dan Maya pindah ke tempat aman, tapi itu membuat mereka kehilangan pekerjaan. Ini harga kebebasan, kata Sari. Lina dari rumah sakit mendukung. Aku bangga padamu, katanya. Tapi kondisinya semakin buruk. Dokter bilang tak ada harapan. Lina memanggil pengacara dan menandatangani wasiat. Semua untuk Sari, katanya. Sari tak tahu, tapi dia merasa ada yang disembunyikan. Di akhir kunjungan, Lina memeluknya. Jaga dirimu, katanya lemah. Maya dan Sari mulai membangun komunitas kecil di Bali, membantu orang-orang lain. Tapi bayang-bayang Lina selalu ada. Suatu malam, Sari mendapat telepon dari rumah sakit. Lina kritis. Dia buru-buru ke Jakarta, tapi terlambat. Lina meninggal saat ajar. Sari hancur, menangis di samping jenazah.
Kenapa kamu pergi sekarang, gumamnya. Pemakaman penuh drama. Ayah menyalahkan Sari. Ini karena stres darimu, katanya. Sari marah, tapi diam. Maya mendukungnya. Setelah pemakaman, pengacara datang. Lina meninggalkan warisan untukmu, katanya. Sari terkejut. Itu jumlah besar, rumah, saham, cukup untuk hidup nyaman. Tapi warisan itu datang dengan kontroversi. Keluarga suami Lina menggugat, mengatakan Sari tak pantas karena gaya hidupnya. Sari harus bertarung di pengadilan. Persidangan menjadi medan perang. Sari dihadapkan pada tuduhan moral dari keluarga suami Lina. Dia lesbian, tak layak warisan, kata pengacara mereka. Sari, dengan Maya di sisinya, memberikan kesaksian. Lina adalah kakakku dan dia memilihku, katanya tegas. Hakim, dipengaruhi oleh opini publik, ragu. Media meliput dan opini terbagi. Ada yang mendukung Sari sebagai simbol perjuangan LGBT, ada yang mengecam. Sari merasakan tekanan luar biasa, tapi dia tak mundur. Ini untuk Lina, pikirnya. Maya membantu mengumpulkan dukungan dari komunitas. Demonstrasi kecil di depan pengadilan, meski berisiko. Akhirnya, hakim memutuskan mendukung Sari. Wasiat sah, katanya. Sari menang, tapi kemenangan itu pahit. Dia kehilangan Lina dan keluarga besarnya terpecah. Dengan warisan itu, Sari membangun yayasan untuk mendukung LGBT di Indonesia. Maya menjadi mitranya dan mereka hidup bersama di Bali. Tapi Sari sering memikirkan harga yang dibayar. Lina kehilangan segalanya untuk menebus kesalahan. Sari kehilangan tahun-tahun tanpa keluarga. Apakah ini adil? Tanyanya pada Maya. Maya tersenyum. Hidup tak pernah adil, tapi kita bertahan. Sari mengangguk, tapi keraguan tetap. Dia mengunjungi makam Lina setiap tahun, membawa bunga. Terima kasih, Kak, gumamnya. Hidup berlanjut, tapi luka tak pernah hilang sepenuhnya. Sari menjadi inspirasi bagi banyak orang, tapi dia tahu perjuangan masih panjang di masyarakat yang penuh prasangka. Kini, bertahun-tahun kemudian, Sari melihat kembali perjalanannya. Dari ditolak hingga diwarisi, dari sakit hati hingga penerimaan. Tapi pertanyaan tetap, apakah memakan pengkhianatan keluarga selalu benar, atau kadang kita harus membiarkan luka itu membentuk kita menjadi lebih kuat?